Oh, oke oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan projek dari kelompok kami yang berjudul Aplikasi Berbasis Deep Learning untuk Pengenalan Emosi Senang dan Sedih. Yang kelompok kami beranggotakan Dila Rahmatika, Farul Nazar, Ilham Maulana, dan saya sendiri, Muhammad Zaki Setiawan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Dila Rahmatika. Baik, terima kasih. Nah, di sini ada latar belakang. Nah, aplikasi berbasis deep learning ini digunakan untuk pengenalan emosi, merupakan aplikasi yang menggunakan teknologi deep learning khususnya jaringan saraf tiruan yang dalam dan kompleks untuk mengidentifikasi, mengklasifikasikan dan memahami ekspresi emosi dalam data menggunakan gambar. Nah, tujuan dari aplikasi ini adalah untuk mengenali emosi pada wajah manusia berdasarkan input yang diberikan. Nah, pada aplikasi ini sendiri menggunakan model EfficientNet B3 yang merupakan salah satu arsitektur jaringan saraf tiruan yang termasuk dalam keluarga model EfficientNet. Model-model ini dikenal karena efisiennya dalam menggabungkan kinerja yang baik dengan jumlah parameter yang relatif rendah. Selanjutnya akan dibacakan oleh Farul Nazar. Konteks Konteks penerapan penerapan aplikasi ini ini pada supermarket, emosi yang emosi yang diterapkan diterapkan adalah adalah senang dan senang dan netral, netral, di mana di mana senang senang merupakan merupakan kegembiraan yang kegembiraan yang seseorang seseorang rasakan saat rasakan saat berbelanja di berbelanja di supermarket. supermarket. Emosi Emosi ini ini dapat dapat dipicu oleh dipicu oleh berbagai berbagai faktor faktor seperti seperti pelayanan yang pelayanan yang ramah, ramah, mendapatkan mendapatkan penawaran penawaran menarik, menarik, dan dan pengalaman pengalaman berbelanja yang berbelanja yang nyaman. nyaman. Kemudian Kemudian netral, netral, yaitu yaitu emosi emosi yang yang tidak terlalu tidak terlalu positif positif maupun maupun negatif saat negatif saat berada di berada di lingkungan lingkungan supermarket, supermarket, di mana di mana seorang mungkin seorang mungkin merasa merasa tenang tenang dan tidak dan tidak mengalami mengalami perasaan perasaan tertentu yang tertentu kuat yang kuat seperti seperti senang atau senang atau kecewa dengan kecewa dengan pelayanan yang pelayanan yang diberikan. diberikan. Pada Pada konteks ini konteks ini menggambarkan menggambarkan bagaimana bagaimana suasana suasana pelanggan yang pelanggan yang mengekspresikan mengekspresikan emosinya pada emosinya saat pada saat berbelanja di berbelanja di supermarket. supermarket. Apakah Apakah pelanggan pelanggan tersebut tersebut senang atau senang atau tidak tidak terhadap terhadap pelayanan yang pelayanan yang diberikan oleh diberikan oleh supermarket? supermarket? Output yang Output dihasilkan yang dihasilkan merupakan merupakan teks. teks. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ilham Maulana. Baik, terima kasih. Untuk metode yang digunakan itu ada 5. Yang pertama itu ada pengumpulan data, yang dimana kumpulan data itu gambar wajah dengan emosi senang dan netral akan dikumpulkan untuk melatih dan menguji model. Data ini juga dapat mencakup variasi pencahayaan, usia, dan latar belakang etnis untuk meningkatkan keragaman data. Kemudian yang kedua itu ada ekstraksi fitur. Jadi fitur-fitur penting dari gambar wajah akan diekstraksi seperti bentuk mata, bibir, dan perubahan warna kulit. Selain itu akan diperkenalkan fitur-fitur baru yang dapat mencerminkan nuansa emosi yang lebih dalam. Kemudian yang ketiga itu ada pelatihan model. Model pembelajaran mesin akan dilatih menggunakan data latih untuk mengenali emosi senang dan netral. Proses ini akan menggunakan model EfficientNet B3. Kemudian yang keempat itu ada evaluasi model. Jadi model akan dievaluasi menggunakan data uji yang belum pernah dilihat sebelumnya untuk mengukur akurasi pengenalan emosi. Selain akurasi juga akan diukur kecepatan inferensi dan efisiensi model. Kemudian yang kelima itu ada optimasi model. Jadi jika diperlukan model akan dioptimasi untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi, termasuk penggunaan sumber daya perangkat keras yang lebih efisien. Saya kembalikan ke moderator. Hasil yang diharapkan. 1. Akurasi tinggi. Model yang telah dilatih diharapkan memiliki tingkat akurasi yang tinggi dalam mengenali ekspresi emosi pada sebuah supermarket. 2. Umpan balik pembaca. Mengumpulkan data tempat bagaimana pembaca merespon berbagai momen dalam supermarket yang dapat membantu penulis dan pengembang supermarket untuk memahami preferensi dan reaksi ketika di supermarket. 3. Peningkatan kualitas pada supermarket dapat membantu penulis dan pengembang dalam mengidentifikasi
uh, pelayanan yang ada pada sebuah supermarket. Kecepatan dan efisiensi. Sistem harus memberikan hasil dalam waktu yang cepat dan efisien. Tingkat kesalahan rendah. Tingkat kesalahan dalam pengenalan emosi yang salah seharusnya minimal. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.